Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu akan membahas rangkuman materi mata pelajaran informatika kelas 8 SMP MTS Sederajat bab 1 tentang analisis data. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita ke awal dulu, yaitu terkait dengan pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengumpulkan, mencari, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menyimpulkan data agar menjadi informasi yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, analisis data digunakan untuk menentukan barang yang paling laris di toko, mengetahui nilai rata-rata kelas, memprediksi cuaca, menentukan strategi pemasaran, serta menganalisis hasil survei. Adapun tujuan analisis data diantaranya untuk memperoleh informasi yang akurat, menemukan pola atau kecenderungan, membantu memecahkan masalah, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Kita bahas dari sub yang pertama dulu, yaitu pencarian data. Pengertian pencarian data adalah kegiatan menemukan data yang diperlukan dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan. Sebelum menganalisis data, kita harus memperoleh data yang benar dan dapat dipercaya. Sumber data diantaranya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Contoh, data primer melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Contoh nyata, guru membagikan angket kepada siswa mengenai penggunaan internet. Yang kedua sumber data itu adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia. Contoh, buku, website resmi, jurnal, laporan pemerintah, serta statistik BPS. Jenis data berdasarkan bentuk, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa kata-kata atau deskripsi, contoh, warna favorit siswa, hobi dan pendapat masyarakat. Sedangkan data kuantitatif adalah data berupa angka, contoh, umur, tinggi badan, nilai ujian, serta jumlah siswa. Teknik pencarian data, beberapa cara memperoleh data diantaranya melalui observasi, wawancara, angket atau kuesioner, studi dokumentasi, dan juga internet. Nah, maksud dari dokumentasi adalah mengamati secara langsung, contohnya menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Yang kedua, wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, angket atau kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Yang keempat, studi dokumentasi, yaitu menggunakan arsip, buku, laporan, dan dokumen. Yang kelima, internet, yaitu mencari informasi melalui website yang terpercaya. Contoh dari BPS, Kemdikbud, BMKG, dan WHO. Kata kunci dalam pencarian data, agar hasil pencarian lebih tepat, maka gunakan kata kunci yang spesifik. Contoh, kurang tepat, hewan. Nah, yang tepatnya itu adalah populasi harimau Sumatera tahun 2025. Mesin pencari, beberapa mesin pencari diantaranya Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo. Menilai keakuratan data, data yang baik maka harus akurat, terbaru, relevan, lengkap, serta berasal dari sumber yang terpercaya. Etika menggunakan data, saat menggunakan data maka kita harus menyebutkan sumber, tidak memanipulasi data, menghargai hak cipta, serta tidak menyebarkan informasi palsu. Pembahasan yang kedua adalah visualisasi data. Pengertian visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik agar lebih mudah dipahami. Dengan visualisasi, informasi menjadi lebih menarik dan mudah dianalisis. Tujuan visualisasi data yaitu untuk memperoleh membaca data, memperlihatkan pola, memudahkan perbandingan, menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, serta membantu mengambil keputusan.
Bentuk visualisasi data itu ada 5. Yang pertama adalah tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran, serta yang terakhir adalah piktogram. Tabel digunakan untuk menyusun data secara teratur. Diagram batang digunakan untuk membandingkan beberapa kategori, contoh jumlah siswa tiap kelas, penjualan setiap bulan. Diagram garis menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, contohnya suhu harian, harga beras, dan jumlah pengunjung. Diagram lingkaran yaitu menunjukkan persentase suatu bagian terhadap keseluruhan, contoh persentase hobi siswa. Yang kelima adalah piktogram, menggunakan gambar sebagai simbol data. Contohnya, satu gambar buku mewakili 10 buku. Perangkat lunak visualisasi data beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya Microsoft Excel, Google Sheet, LibreOffice Calc, Canva, Tableau, serta Power BI. Manfaat visualisasi data yaitu cepat dipahami, menarik untuk dilihat, mudah dibandingkan, membantu presentasi sehingga mengurangi kesalahan membaca data. Berikutnya adalah peringkasan data. Sub yang ketiga yang T adalah peringkasan data. Pengertian peringkasan data adalah proses mengubah data yang sangat banyak menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan makna pentingnya. Tujuan peringkasan data yaitu menghemat waktu membaca, menyederhanakan informasi, menemukan inti data, serta mempermudah analisis. Cara meringkas data yaitu ada 5. Yang pertama, mengelompokkan data. Yang kedua, menghitung frekuensi. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata atau mean. Yang keempat adalah median. Yang kelima adalah modus. Mengelompokkan data yaitu menggabungkan data yang memiliki kesamaan. Menghitung frekuensi yaitu menghitung jumlah kemunculan suatu data. Menghitung nilai rata-rata dengan rumus Mean adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Menyimpulkan data setelah diringkas, maka data dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Contohnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas 80, sehingga hasil belajar tergolong baik. Manfaat peringkasan data diantaranya data lebih sederhana, mudah dipahami, mempercepat analisis, membantu pengambilan keputusan, sehingga yang terakhir adalah memudahkan penyajian laporan. Penerapan analisis data dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sekolah menganalisis nilai ujian siswa, rumah sakit menganalisis jumlah pasien, toko menganalisis barang yang paling laris, BMKG menganalisis data cuaca, pemerintah menganalisis data penduduk, perusahaan menganalisis keputusan pelanggan, aplikasi transportasi menganalisis lokasi pengemudi, serta media sosial menganalisis tren pencarian pengguna. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.